Halo, selamat pagi kawan-kawan kader HMI Komisi Citra. Selamat bergabung di channel kami, channel Fitrah Media. Fitrah Media gini ya, Fitrah Media. Ya, kali ini saya bersama Mas Haris, salah satu kader progresif di HMI Komisi Citra. Lebih progresif Anda. Akan membahas beberapa hal. Yang paling utama adalah kerjaan di HMI. Jadi ngapain aja sih kawan-kawan itu di HMI, kerjaannya apa aja sih gitu. Nanti kita bahas bersama Mas Haris di pagi hari ini. Oke. Boleh. Nah, ini berhubung ada tamu. Ini berhubung ada Mas Haris ya kan, di sini bisa lah kita sedikit ulik mengenai ngapain aja sih kerjaan kader itu di HMI. Gimana Mas Haris pendapatnya? Kalau mau secara konstitusional apa biasa-biasa aja? Iya, dua-duanya. Kalau dalam pengertian kader dalam arti secara definitif ataupun secara konstitusional, memang kader itu memang selalu berprogres, dalam arti tidak ada kerjaan lain selain di komisariat selain progresif lah, harus progresif sebagai kader HMI. Apalagi dalam definitif kader itu adalah orang yang terorganisasi secara terus menerus gitu kan. Apalagi saya di sini bersama ketua umum HMI Komisi Fitrah dari 2021 dan 2022, tentu memiliki pandangan yang lain dengan kerjaan yang ada di HMI. Mas Afgan ini salah satu ketua umum Komisi Fitrah hari ini. Mungkin teman-teman tahu mungkin ya di Fitrah gitu ya. Jadi saya juga selain berpendapat, saya juga ingin tahu pendapat dari ketua umum juga. Bagaimana pandangannya soal kerjaan? Bukan, saya kader biasa aja di HMI itu, anggota HMI. Nggak ada lah di sini ketua umumnya, ada cuma kader progresifnya. Jadi Mas Afgan sendiri gimana kalau lihat pandangan dari kerjaan di HMI? Kalau kerjaan di HMI itu cuma ngopi. Jadi di HMI itu enak gitu. Kita ngopi, kita ngobrol, agak sedikit halu, bahas masa depannya kan. Terutama di pagi hari seperti ini gitu, ketemu Mas Haris, ngobrol-ngobrol, kita bikin konten. Ya kayak gitu kerjaan anak HMI. Iya, benar. Kalau masalah kita bikin konten pagi hari ini kan spontanitas, Iya, ya kan. Nah itu kalau menurut pemuda sendiri kan punya elemen yang namanya spontanitas. Nah maka kerjaan anak-anak HMI selain dia itu ngopi ya spontan kayak gini. Karena harus ada aktualisasi. Aktualisasi apa Mas Dari? Aktualisasi dari kehaluan yang tadi disebutkan. Oh gitu. Jadi kader HMI itu harus progresif, profesional, project. Bukan proyek. Project. Lebih halus project keumatan. Tapi istilah kader proyek itu gimana menurutmu? Istilah apa? Kader proyek. Sebetulnya positif dan negatifnya proyek itu tergantung dari niat. Kalau project itu kita niatkan sebagai sebuah kemaslahatan umat dengan cara yang halal dan tidak mengikat, tentu itu baik-baik saja. Karena tidak mengganggu independensi, dan memperlancar proses peradilan. Oke, boleh. Nah, ini Mas Haris, kira-kira kan anak-anak pastinya kan nggak tahu sih dia itu ngapain aja gitu. Nah, kira-kira bisa nggak di-spill ngapain aja sih anak-anak itu di HMI? Kalau anak-anak di HMI pasti mereka mencari apa yang tujuan mereka ketika masuk di LK1 itu kan termasuk apa yang mereka cari. Kebanyakan teman-teman itu ingin mengasah pola atau mencari organisasi seperti apa, lalu ingin mengetahui progres ataupun
cara berorganisasi ini bagaimana. Bayangkan niat dari teman-teman itu seperti itu dalam masuk LK1. Tapi sangat banyak sekali juga teman-teman HMI adalah mencari soft skillnya. Soft skill kayak apa maksudnya? Semisal teman-teman teknik, semisal dia mencari soft skillnya di teknik, di coding dan jaringan. Itu banyak sekali teman-teman yang memang masuk untuk mencari hal tersebut. Nah akhirnya ada platform-platform kan, termasuk kerjaan di HMI Komisar Fitra. Dan alhamdulillah HMI Komisar Fitra kan punya web yang bisa digunakan teman-teman untuk pengembangan diri, untuk mengembangkan web juga. Selain menguntungkan komisariat, hal itu juga menguntungkan kader-kader HMI juga yang berproses di dalamnya. Sebenarnya gitu. Kalau berbicara kerjaan, ya kita tidak pernah jauh-jauh dari kebudayaan ngopi dan diskusi serta menulis. Itu adalah makanan sehari-hari dari teman-teman HMI. Berarti kerjaannya ngopi, diskusi dan menulis. Iya. Terus ini kan tadi udah dijelasin kan mengenai motivasi teman-teman gabung di HMI, terus anak-anak di HMI itu kerjanya ngapain aja sih kan udah dijelasin. Nah, dari beberapa kader nih rata-rata ketika dia masuk HMI gitu, mereka niatnya apa sih sebetulnya? Kalau dari LK1 kebanyakan ingin berlatih organisasi kalau di Kacer Ponorogo. Jadi kalau di kacer-kacer lain di cabang mana-mana pun saya rasa berbeda-beda dengan culture ataupun bawaan dari, kalau saya bilang di Ponorogo kan memang ya mahasiswanya seperti itulah, beda dengan kota-kota besar. Mungkin ada perbedaan dari segi niat. Misal saya ingin bermain, saya ingin mencari pengalaman organisasi, itu adalah jawaban yang kalau di Ponorogo ya jawaban yang sangat umum dan banyak. Untuk mengasah soft skill, mengasah ilmu leadership dan sebagainya itu rasa masih kurang. Emang harusnya kayak gimana sih harusnya? Kalau bukan harusnya sih, cuman kalau di organisasi itu kita berlatih dua hal, manajerial dan leadership. Jadi bagaimana kita belajar soal kepemimpinan, bagaimana soal manajerial. Apalagi kalau kita masuk di organisasi kan ada dua hal yang harus kita manajemen. Pertama perkuliahan secara lembaga ataupun kita belajar di kelas, dan di organisasi kan berbeda dua hal itu, dan itu butuh manajemen yang bagus juga. Maka orang yang berorganisasi manajerialnya pasti bagus ketika dia aktif di organisasi, tapi tidak melupakan diskusi di luar kelas. Siap perintah ini Mas Haris. Oh iya Mas Haris, dari tadi kan kita ngobrolin soal diskusi, kemudian membaca dan juga menulis gitu. Nah, emang kerjaan anak-anak HMI diskusi itu apa aja sih yang didiskusiin kayak gitu? Kalau soal diskusi, kita nggak terlepas dari unsur HMI, mahasiswa Islam, mahasiswa dan Islam. Jadi kita membahas bagaimana mahasiswa itu selalu berproses, bagaimana bisa mengupayakan poin tersebut. Lalu kita juga berdiskusi soal keislaman, karena tidak terlepas dari asas kita kan Islam. Jadi Islam itu sebagai bahasan yang wajib ketika kita berdiskusi. Kalau mahasiswanya, semisal kita berbicara soal peran mahasiswa, lalu bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik, itu menjadi hal yang halu, tapi ketika itu tertanam dalam fragmen atau framework gitu kan, otomatis itu akan menjadi pola pikir kita yang kalau bisa dibilang dia adalah kacamata kita untuk melihat. Tapi katanya gini, kalau kita ngobrolin soal HMI itu nggak terlepas juga soal keindonesiaan. Oh iya. Nah itu maksudnya gimana? Ya. Itu nggak lepas dari dua komitmen asasi yang dibawa oleh Pak Pran Pandit dulu ketika mendirikan HMI. Kan ada dua tujuan. Salah satunya adalah mempertahankan NKRI, mempertinggi derajat, mempertahankan NKRI. Kedua, mengembangkan dan memperdalam ajaran Islam. Dan di sini ada dua poin, ada keislaman sama kebangsaan ataupun keindonesiaan. Maka dua poin ini seharusnya menjadi satu hal yang
tidak dikotomi tapi menjadi satu, karena Lafranman yang pernah berkata dalam bukunya kalau nggak salah biografi Lafranman itu dia menjelaskan bahwa nilai keislaman dan nilai keindonesiaan itu tidak saling dikotomi tetapi saling berkeinginan atau menjadi satu sendiri. Maka dari itu ketika kita berbicara keislaman harus ada keindonesiaan karena kita berdiri di Indonesia. Untuk apalagi HMI berkomitmen untuk tetap membangun bangsa ya. Dan ini barangkali ini jadi pertanyaan penutup kita di pagi hari ya. Siap. Dari kegiatan anak-anak HMI itu yang budayanya ya, atau bisa dikatakan tadi kerjaannya ya kan, kerjaannya diskusi, kemudian membaca dan menulis. Output yang diharapkan dari hal-hal tersebut apa sih bagi HMI? Outputnya itu sesuai dengan tujuan HMI ya. Apa tuh tujuan HMI? Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil umur yang didaya masyarakat. Jadi outputnya bisa dibilang kader itu intelektual dan profesional. Intelektual itu tahu dan wawasannya luas, serta profesional itu dia benar-benar profesional dalam profesinya, ataupun kader itu siap dan mampu ketika dia bersaing di dalam profesinya sendiri. Itu jadi semisal Mas Afian orang IP, maka jadilah orang pemerintahan yang sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur seperti itu. Dan profesi-profesi yang lain kan itu menjadi tujuan utama maupun tujuan yang paling tertinggi. Kalau ngobrolin soal tujuan yang kayak gitu, saya jadi keingat di pembukaan UUD 1945 yang di situ ada narasi yang mengatakan bahwasanya ikut serta, Betul ya kan, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, betul. Berarti di situ ada semacam upaya kan, bahwasanya dari budaya-budaya dan kerjaan yang kita lakukan gitu itu untuk mencapai hal tersebut, berkontribusi lah terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Jadi gitu guys, ngulik sedikit tentang kerjaan anak HMI. Oke. Bisa kita next step. Oke, nanti kalau masalah LK1 kita bahas di lain episode. Oke guys. Dengan orang yang berbeda juga. Yoi guys. Oke, cukup untuk pagi ini. Kalau ada baiknya diambil, kalau tidak ada buang saja. Bye. Percuma jadi mahasiswa, tak ada tujuan, hanya ikut-ikutan.